Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga bisa hadir di acara virtual ini untuk mengikuti pelatihan terkait dengan mengenal Canva mulai dari nol. Nah, mungkin Bapak ataupun Ibu guru yang hadir pada hari ini sudah mengenal sebelumnya ataupun memang belum mengenal sama sekali terkait dengan Canva, yang insya Allah nanti juga akan dipaparkan langsung oleh Ibu Sarifah Daulah sebagai narasumber kita pada hari ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, termasuk pada hari ini dan penuh dengan kecanggihan teknologi yang harus kita pelajari dan harus kita kenal pelan-pelan sehingga kita menjadi Bapak Ibu guru yang memang sangat profesional dengan menggunakan digital. Nah, penghormatan saya kepada Ibu narasumber Bu Sarifah Daulah. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Sarifah Daulah yang telah mempercayai saya sebagai moderator. Saya Wahyuni, guru di SMP Negeri 2 Samudra, Aceh Utara. Penghormatan saya selanjutnya kepada Ibu narasumber, Ibu Sarifah Daulah, yang telah menyediakan waktu untuk memperkenalkan kita dengan Canva. Selanjutnya kepada Ibu Bapak guru yang telah hadir di grup virtual ini, di Zoom, di Google Meet yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah nantinya kita akan belajar bersama Ibu narasumber terkait dengan mengenal Canva dari nol. Nah, pada sesi pertama, mungkin Ibu Sarifah Daulah, Ibu narasumber kita akan menjelaskan dulu terkait apa itu Canva dan bagaimana itu Canva. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Begitu Bu Sarifah ya? Benar, Bu. Benar. Ya, benar. Oke. Nah, untuk menghemat waktu, istilahnya langsung to the point, kepada Ibu narasumber kita, Ibu Sarifah Daulah, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan ke Bu Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah percaya dengan apa yang akan kita laksanakan hari ini. Dan pertama-tama marilah kita bersyukur ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita yang ada di room virtual ini masih diberikan kesehatan, kesempatan serta semangat untuk terus berbagi dan menimba ilmu yang baru yang mungkin tidak terlalu baru sekali tapi kita masih semangat untuk belajar. Salawat dan salam kita hadirkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Dan saya akan di sini akan memberikan, bukan mengajari ya, tapi memberi sharing pengetahuan tentang Canva. Karena sebelumnya di grup kita, di grup media belajar dan berbagi, itu sudah ada beberapa sih yang ingin belajar tentang Canva ini. Nah, di sini saya berkesempatan untuk berbagi. Jika pun ada di antara Bapak Ibu semuanya yang sudah paham ataupun yang sudah memahami betul tentang Canva, kita bisa saling sharing jika ada saya kurang dalam menyampaikannya gitu. Dan ini merupakan belajar dari nol ya, belajar dari sekali mulai dari membuat akun Canva. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu semuanya yang sudah memahami untuk tetap stay atau tetap mengajari teman-teman yang lain yang mungkin baru saja mengenal Canva atau baru saja menggunakan Canva.
Baik, Ibu semuanya, langsung saja saya ke materi. Izin share screen sebentar tentang penjelasan tentang Canva sedikit sebelum kita mendaftar ke akun. Namun sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya, ini boleh dijawab melalui chat. Sejauh mana Bapak Ibu mengenali Canva? Apa sudah pernah menggunakannya atau belum? Sudah memiliki akun atau belum? Nah, itu dulu pertanyaannya, sudah pernah memiliki akun atau belum? Itu. Ini sudah mulai ada yang menjawab ini Bu Saripah. Ada Ibu Umi Hidayah sudah punya, sudah pernah. Ayo yang lain silakan. Bisa dijawab di ruang Kolom chat. chat. Ya. Sudah punya akun tapi bingung menggunakannya Bu. Boleh belajar sama Bu Saripah. Sudah punya akun tapi bukan pakai Belajar ID. Berarti yang free ya, Bu Umi ya, yang bukan for education ya. Ya. Saya Bu Susriani, ya, Bu, belum punya akun dan belum kenal baik. Oke, baik, saya coba. Belum, Pak Hasanuddin belum ya. Kemarin ada di grup yang sharing tentang sudah punya akun tapi belum menjadikan favor education ya. Tapi kayaknya Bapak tuh ada masuk nggak ya dalam room? Baik, saya lanjut saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Di sini masih banyak yang belum punya akun ya. 50-50 lah. Ada yang sudah punya akun tapi belum bisa menggunakannya, ada yang belum punya akun. Baik, saya terangkan dari awal dulu ya Bapak Ibu. Terlihat share screen saya, Kak Yuni? Ya, terlihat. Udah terlihat. Ya. Nah, oke. Ini materi kita Bapak Ibu, media belajar dan berbagi, silabus belajar desain Canva. Oke, yang pertama, tujuan dari kelas desain Canva ini yang pertama sekali yaitu membuat akun Canva for education dan mengenal fitur-fitur Canva. Selanjutnya yaitu kita membuat daftar riwayat hidup di Canva. Dan yang ketiga, membuat sertifikat di Canva. Kenapa hanya ini yang saya materinya? Karena kalau lebih banyak, takut saya tidak bisa kita tampung semuanya Bapak Ibu. Jadi saya hanya mengenalkan dasar dulu. Karena menurut saya apabila Bapak Ibu semuanya sudah bisa membuat daftar riwayat hidup dari Canva dan membuat sertifikat di Canva, saya rasa Bapak Ibu bisa buat semuanya. Tanpa harus diajarin satu dari bagaimana membuat video, bagaimana membuat ini. Saya rasa ini merupakan dasar dari kemampuan kita dalam memahami Canva. Baik Bapak Ibu, kita sekarang mengenal aplikasi Canva. Apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk dapat kita gunakan. Nah, jadi kita di Canva ini bisa desain sendiri atau kita bisa menggunakan contoh desain yang sudah tersedia di Canva. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, Canva itu ada dua ya Bapak Ibu, ada yang Canva free dan ada Canva berbayar. Nah, kalau Canva free itu Canva basic, Canva yang biasa saja gitu kan. Kalau Canva for education itu dia gratis, tapi fasilitasnya itu sudah pro, kita nggak perlu berbayar, tapi kita bisa semua gunakan
elemen atau fitur-fitur yang ada di Canva tanpa harus berbayar. Nah, dan Canva for Education ini Canva yang dikhususkan untuk pendidikan. Jadi untuk kita desain media pembelajaran itu di Canva for Education. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kita bisa desain tentang perkenalan produk, misalnya kan, misalnya Bapak Ibu semuanya punya jualan gitu kan, punya sampingan berjualan, kita bisa desain mempercantik produk kita di Canva for Education, tetap diizinkan begitu, cuman ada sedikit perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu Canva berbayar, Canva Pro dan Canva for Enterprise. Nah, ini untuk bisnis biasanya Bapak Ibu. Jadi di sini kita dominan kepada Canva for Education. Nanti juga kita akan coba membahas bagaimana merubah Canva Basic menjadi Canva for Education. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendaftarkan Canva for Education, yang pertama sekali kita harus memiliki akun Gmail. Itu bisa, belakangan ini bisa, kalau kemarin cuma SCH-ID dan Belajar ID, tapi sekarang sudah bisa menggunakan akun Gmail. Yang kedua, agar disetujui Canva for Education-nya, kita itu harus memiliki SK guru pastinya, mau itu SK honor, SK yayasan, SK CPNS, PNS, yang menyatakan bahwasannya kita adalah sebagai guru. Bisa menggunakan kartu NUPTK atau berkas yang menyatakan sebagai guru dalam bentuk PDF. Ini ya Bapak Ibu, dalam bentuk PDF pastinya. Selanjutnya, untuk mendaftar Canva for Education, yang pertama itu kita kunjunginya canva.com #ID, baru garis bawah ID pendidikan. Tapi kalau saya lebih sering langsung saja gini, atau kita bisa ketikkan Canva untuk pendidikan. Nah, di bagian searching Google kita hanya bisa kita ketikkan saja Canva untuk pendidikan, maka nanti akan muncul ya ini websitenya, begitu. Ini perkenalan sedikit tentang Canva. Nah, bertanya lagi Bapak Ibu nih ya, yang sudah memiliki Canva, baik itu Canva Basic atau ya Canva Basic lah yang pastinya. Ketika mendaftar, apakah Canva untuk pendidikan, apakah muncul dialog seperti ini gitu? Yang sudah memiliki akun, apakah Canva-nya untuk pendidikan atau basic? Boleh dijawab di chat Bapak Ibu. Yang memiliki akun tadi ada Bu Afrilia. Canva-nya Canva Basic atau Canva for Education, Ibu? Boleh dijawab. Basic. Ibu Idawati, Canva-nya Canva Basic atau Canva ini? Kayaknya Canva Basic ya. Edukasi Bu Ayuni, oke. Nah, jadi berbeda Bu. Kalau kita Bu Sarifah, iya Bu. Ini kan pertanyaan tadi tentang Canva edukasi atau basic. Ini ada yang jawab ini karena saya belum punya NUPTK. Ibu Aprilia Sulistria Masela. Ini Iya. Bertanya ataupun mungkin dia punya istilah problem lah kan karena belum punya NUPTK, jadi benar. mungkin belum bisa ke edukasinya. Itu gimana Bu Sarifah? Iya, nanti kita jawab, kita ubah, kita nanti coba nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau mau daftar Canva for Education, yang pertama sekali nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Canva Basic dia berbeda ya. Dia hanya ketikkan canva.com, maka kita daftar dengan akun Google, itu merupakan Canva Basic, Canva biasa. Canva for Education linknya berbeda. Maka nanti yang pertama sekali muncul dia dialog seperti ini, Canva for Education. Oke.
Dan kita bisa menggunakan akun Clever, Google, dan Microsoft untuk daftar Canva untuk pendidikan. Di sini nanti baru kita pilih akun Google-nya, akun yang mana untuk mendaftar Canva. Nanti saya akan praktekkan ya, ini hanya permulaan, mungkin bisa disamakan dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti baru kita mulai verifikasi tentang data diri kita, tentang data diri kita sebagai seorang guru. Mana ya? Di Canva juga Bapak Ibu bisa kita ubah barcode ini ya. Kita bisa ngerubah barcode ini di Canva for Education. Ya, setahu saya di Canva for Education, dan kalau di Canva for Basic itu saya belum temukan. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita coba. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada Canva Education-nya, mohon bersabar, saya akan coba tuntun Bapak Ibu yang menggunakan Canva Basic atau yang belum memiliki akun. Jadi saya berikan caranya, bagaimana cara mendaftar Canva Basic, Canva for Education. Jika menggunakan laptop boleh diikuti ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, saya mulai. Ini saya keluarin dulu. Oke. Hari ini kita fokusnya ke akun dulu ya Bapak Ibu. Kita rencana saya itu hanya 2 kali pertemuan. Memang kalau di jadwal itu 4 hari, itu yang 2 hari lagi untuk Bapak Ibu explore dan kerjakan tugas sebagai bentuk implementasi dari kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini saya fokusnya ke akun dulu dan mengenalkan fitur-fitur Canva. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya, saya share screen ulang. Jadi Kak Yuni sembari menunggu jaringan ini, Ibu apa tadi ya, Aprilia. Ya, ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, hanya saja dia menyatakan bahwa dia belum memiliki NUPTK, sehingga mungkin jadi ketika dia tidak memiliki NUPTK, sehingga tidak bisa mendaftar ke edukasi. Mungkin demikian ya. Jadi memang kita kan tidak memiliki kartu NUPTK ya, tapi kita bisa menggunakan SK. Saya rasa kan kalau kita seorang guru ya, baik itu SK kepala sekolah gitu kan, itu sepertinya ada ya Bapak Ibu ya. Kita coba saja dengan menggunakan SK yang ada. Kemarin pengalaman saya juga kemarin saya tidak mendaftar dengan nomor NUPTK, tapi saya mendaftarnya dengan kartu IKI, Bu Sarifah. Nah, ya kartu organisasi ya, yang menyatakan seperti kartu PGRI, kartu IGI, ya bisa. Kartu NPWT yang jelas intinya Bapak Ibu semuanya, dokumen yang dibutuhkan itu adalah dokumen yang menyatakan kalau kita guru. Itu saja sih sebenarnya. Baik itu NUPTK, SK, honor sekolah, SK yayasan. Pokoknya intinya dia menjelaskan kalau kita itu guru, kayak gitu. Itu saja sih sebenarnya. Ya. Baik, Ini bagaimana Bu Sarifah, udah bisa dilanjutkan dengan materinya? Ya, ini materi untuk mendaftar Canva ya Bapak Ibu semuanya.
Baik, saya ulangi dulu ini. Oke. Nanti boleh dipraktekkan langsung di menggunakan handphone juga bisa mendaftar. Tapi kalau untuk yang mendaftar dari handphone itu dia agak sedikit sulit ya. Oke, yang pertama itu yang tadi saya jelaskan bahwasannya kita pilih Canva untuk pendidikan. Ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan. Nah, selanjutnya di sini tadi saya jelaskan daftar sekarang. Dan saya menggunakan akun Google ya. Akun Google. Oke. Bu Wahyuni pakai Belajar ID apa akun Gmail? Ada kedua-duanya Bu Sarifah. Itulah yang ketika kita yang ada pematerinya itu yang ketika menggunakan yang di Mesraya itu terkait dengan yang mengerjakan bersama-sama itu kan ada drive bersama. Itu yang saya tanyakan bagaimana memindahkan seluruh yang dari Gmail kepada akun ID. Okay. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau dari yang kemarin itu kita hanya bisa menggunakan akun SCHID atau AC.id dan Belajar ID. Tapi kalau sekarang Canva for Education itu bisa menggunakan akun Gmail juga. Jadi kita walaupun kita tidak punya akun Gmail, kita tetap bisa mendaftar Canva for Education dengan syarat tadi kita memiliki berkas yang menyatakan bahwasannya kita seorang guru. Gitu. Oke, ini tampilannya. Nah, kalau kita baru mendaftar, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini bahasa Inggris nih. Saya ubah ke bahasa Indonesia. Kalau merubah bahasa Indonesia, klik kanan aja ya Bapak Ibu dan translate to English biasanya. Nanti kita ada pilihannya juga. Translate. Oke. Nah, sudah berubah. Di sini kita sudah ini tampilannya, maka kita bisa mulai sekarang. Nih. Nah, dapatkan akses ke Canva untuk pendidikan. Nah, di sini kita buat data diri kita. Akun Gmailnya sudah tidak bisa dirubah ya. Nama sekolah bisa misalnya kita SMA Negeri 1 Banda Baru. Kemudian di sini situs web sekolah ini itu bisa opsional, tapi saya lebih memilih membuat situsnya sama dengan akun Gmail yang ingin kita daftar gitu. Atau bisa juga akun yang lain ya, tapi saya buatnya ini. Ini saya menggunakan akun umum ya, yang apa namanya? Yang umum biasa digunakan pakai akun Gmail. Nah, ini kenapa nih? Oke. Nah, ini melanjutkan kosong. Oke. Ini lewati. Oh. Baik, ternyata dia terlewati ya Bapak Ibu. Kalau kita lewati dia memang lewat, tapi ini bisa kita upgrade ya, upgrade. Jadi perbedaan di sini bisa juga kita upgrade.
sudah terlanjur terlewati ya Bapak Ibu tadi cara mendaftarnya, karena pas melanjutkan dia nggak bisa diklik. Oke, ini Bapak Ibu perbedaannya Canva for Education dengan Canva Pro, Canva Basic. Kalau di Canva Basic pasti semuanya ada yang ini, logo coba Canva Pro, yang ini pasti ada. Ini juga berbentuk mutiara ini ada, itu dia yang menandakan Canva Basic. Canva Basic. Jadi ini kita bisa juga ubah sama halnya seperti mendaftar Canva for Education. Ini kalau misalnya kita Canva Basic, maka kita ke profil, di sini kita klik profilnya ya, pengaturan akun kita. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini untuk apa Anda akan menggunakan Canva. Di sini kita pilih untuk guru. Sehingga nanti kita bisa ubah akun kita menjadi Canva for Education. Kalau yang sudah terlanjur Canva Basic, kita bisa rubah dengan cara klik profil tadi, pengaturan akun, dan di sini untuk apa Anda akan menggunakan Canva, maka kita pilihnya untuk guru ya. Oke, sepertinya ini terjadi kesalahan ya, maaf ya. Ini Canva ini sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya ini akun Anda sudah tak tersedia lagi ya upgrade-nya. Biasanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita Canva Basic dan kita memilih guru, di sini ada yang namanya upgrade Canva Anda ke Canva for Education, seperti itu. Tapi ini saya lihat tidak terlihat di menunya ya. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Tidak masalah mau Canva Basic atau Canva for Education. Intinya tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Canva for Education, kita daftar sesuai dengan Canva untuk pendidikan dan masukkan, nanti dia diminta berkas berkas kita untuk mendaftar sebagai guru. Nanti akan saya berikan video tutorialnya tentang yang sudah mendaftar Canva for Education. Ini saya lihat tidak ada upgrade. Biasanya kalau kemarin punya saya Canva Basic, itu bisa saya upgrade dengan Canva for Education. Di sini ada menunya. Ketika kita di sini buat jadi guru, maka di sini ada perintah upgrade akun Anda menggunakan akun Canva untuk pendidikan. Itu dia. Di situ ada menunya seperti itu. Tapi di sini tidak ada, saya lihat ya. Dan teman saya juga ada yang sudah mendaftar Canva for Education dengan menggunakan akun Gmail saja sudah bisa Canva for Education-nya. Itu dia. Jadi maka kembali nih karena Canva for pendidikan. Dan Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftarkan Canva for Education,
dia tergantung dari pihak Canva-nya. Ada yang hanya 2 jam sudah mendapatkan email kalau Canva-nya sudah pendidikan, ada juga yang hari. Saya kemarin itu 3 hari kalau nggak salah untuk mendaftarkan Canva disetujui. Dan ada juga yang sebelumnya itu hanya 3 jam. Punya teman saya itu hanya 3 jam sudah menjadi Canva for Education. Ini saya masih bingung kenapa dia tidak melanjutkan nih. Harusnya ini ada ya. Oke, kita coba. Ya, ini sudah mulai aktif, kita coba ya. Jadi Bapak Ibu tadi ini. Oke. Oh ya. Oke. Ini optional saja biar bisa dilanjutkan. Nah, ini tadi di sini ya kita terhentinya ya Bu Ayuni ya. Terhentinya di sini tadi. Iya, terhentinya di situs web itu. Mungkin jaringan tadi Bu Sani. Oke. Ini saya kali ini buat opsional ini tidak saya isi. Kita lanjutkan. Kita akan coba lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti dia akan dimintai. Nah, kalau kita mendaftarkan Canva for Education, sini dokumen tambahan diperlukan. Nah, di sini nanti kita upload ya, uploadkan filenya, baik itu kartu IG, kartu apa yang menjelaskan kita sebagai guru tadi ya. Baik, saya ulangi. Ini saya coba ambil. Ada tidak ya? Jaringan ya. Nah, ini saya mendaftar coba pakai akun ini ya. Pakai kartu IG. Nih, saya menggunakan kartu IG yang ini. Saya gunakan, pilih open. Oke. Baru kita kirim. Apakah disetujui besok? Besok saya informasikan jika akun ini disetujui ya Bapak Ibu. Ini nilai apa yang Anda ajarkan? Pilih 1 atau lebih tanggapan. Ini kita pilih aja nih. Ini maksudnya ini saya rasa maksudnya kelas ya, tingkatan kelas ya. Jadi saya pilihnya yang tanggal 12. Ya, ini seperti itu atau lainnya. Oke. Sudah. Lanjut, untuk subjek apa Anda menggunakan Canva. Nah, ini kita bisa pilih mata pelajaran kita apa. Nah, subjek bahasa, geografi, bisnis, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Banyak ini ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih aja yang mana. Kalau saya sih ilmu sosial ya, ilmu sosial. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kan diminta ya, Anda ingin menggunakan Canva for Education untuk apa? Lebih biar kita mudah atau biar kita cepat disetujui Canva-nya, menurut yang pengalaman saya, itu kita menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu, jangan bahasa Indonesia. Itu dia. Jadi menggunakan bahasa Inggris nggak usah panjang-panjang. Misalnya saya menggunakan Canva untuk mendesain media pembelajaran saya. Tapi saya biasanya Bapak Ibu, karena saya kurang bahasa Inggris, saya pakai Google Translate untuk mentranslatekan apa yang saya maksud di sini. Pak Bu Ayuni kan bahasa Inggris nih ceritanya. Coba Bu Ayuni bisa? Ya, kemarin itu saya menjawabnya kan
What for you are using Canva? Jadi saya jawabnya for education itu aja. For education, tapi disetujui ya, Bu? Disetujui. Oke. Berarti kita buat di sini saya ya akan menggunakan Canva. I will use Canva ya. I will use Canva For for desain media pembelajaran, desain apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya desain media pembelajaran, Bu Ayuni. Oke, desain media pembelajaran. Oke. Desain. Oke, for education aja ya, Bapak Ibu. Nah, intinya kita harus menggunakan bahasa Inggris di sini, Bapak Ibu. Jadi biar gampang disetujuin, begitu maksud saya. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan, menggunakan Google Translate aja. Seperti saya, biar kemarin itu menggunakan Google Translate. Nah, ini I will use Canva for education. Itu aja kita gunakan dan kita kirim, Bapak Ibu. Bu Saripah, maaf barusan terhenti. Jadi kan kalau misalnya memang harus kita gunakan bahasa Inggris, berarti saya menggunakan misalnya nanti kan di Canva itu ada infografis, ada poster kan, terus ada presentasi. Itu saya jawabnya dengan pertama I use Canva education for presentation, for poster, ataupun for infografis. Itu aja. Ya, gitu deh. Sudah, makasih Bu Yuni penjelasannya. Iya. Baik, udah itu kita tadi sudah kirimkan dan kita melanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita melanjutkan. Oke, jadi sudah melanjutkan itu, kita tunggu saja balasan dari Canva-nya. Nanti ketika kita disetujui Canva for Education-nya, pada saat kita masuk akun yang sama yang sudah kita daftarkan, ini sudah tidak ada lagi. Di sini sudah kosong ya. Ini bukan Canva. Coba Canva Pro ini sudah tidak tertulis lagi Bapak Ibu. Ini udah nggak ada. Nah gitu. Jadi ini tinggal menunggu disetujui apa tidaknya Canva for Education kita yang akun Risa deli4321@gmail.com. Ini yang kita daftar tadi. Oke. Itu dia untuk mendaftarkan Canva for Education. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin ini dulu. Bapak Ibu, Bu Ayuni, kira-kira? Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara mendaftar akun yang belum punya, tapi bagi yang sudah memiliki akun Canva ataupun sudah ke edukasi, itu mungkin tinggal mengeksplorkan aja, bisa juga di materi selanjutnya. Tapi untuk hari ini terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Saripah, itu bagaimana cara mendaftar. Nah, mungkin dari Bapak ataupun Ibu yang sudah berhadir pada siang hari ini masih ada kebingungan ataupun saya belum memahami bagaimana cara mendaftarnya walaupun tadi sudah dijelaskan dari awal. Nah, silakan Bapak ataupun Ibu guru yang hadir di hari ini, di siang hari ini untuk bertanya ataupun boleh diulang lagi materinya. Karena ini ada saya baca di kolom chat Bu Saripah ya. Mohon nanti diberi tutorialnya. Ataupun ada yang sudah mempraktekkan ya. Jadi sebenarnya tutorialnya sudah ada ya Bu Ayuni memang belum saya share untuk di grup kita. Tutorialnya sudah ada di grup di YouTube saya, Cikgu Ipeh. Di situ ada cara mendaftar Canva Pro menggunakan akun Belajar ID. Tapi sejatinya itu juga sama caranya dengan menggunakan akun Gmail. Itu dia. Jadi hari ini kita belajarnya tentang akun Canva dan mengenal fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, kalau tadi kita sudah Nah, ini ada dari Ibu Aprilia. Ini sepertinya apa ini? Saya baca dulu. Ibu, oh ya ada pertanyaan sebelumnya Bu Aminah, saya bacakan yang ada di chat dulu.
Ibu, saya sedang praktek, tapi saya belum tahu situs web sekolah saya. Izin Ibu, karena saya guru honorer dan saya baru masuk bulan ini, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi bisakah nanti besok baru saya tanya operator saya dulu. Nah, ini terkait dengan website sekolah, Bu Sarifah. Apakah tanpa website sekolah kita bisa mendaftar ke akun edukasi? Tadi kan bisa ya Bu ya, jawabannya bisa. Karena tadi kan waktu pas situs web sekolah itu keterangannya opsional. Artinya boleh kita masukkan, boleh tidak. Dan tadi saya tidak memasukkan yang namanya situs sekolah. Itu Ibu April. Jadi kalau Ibu mau menunggu besok boleh juga, bisa Ibu daftarkan besok lagi untuk Canva for Education-nya, dicoba aja. Yang terpenting adalah SK atau yang namanya keterangan bahwasannya kita guru. Itu aja. Iya, benar sekali. Karena saya ketika mendaftar ke edukasi itu juga tidak memiliki website sekolah. Saya hanya menggunakan kartu ID ataupun menyarankan kepada yang lain untuk menggunakan kartu pengenal sebagai guru saja, dan kita sudah bisa mendaftar mendaftar akun kita ke akun edukasi. Demikian Bu Aprilia, bagaimana, sudah ada jawaban dari Ibu narasumber kita pada siang hari ini? Semoga sudah terjawab. Kemudian nih, yang kedua, ada juga di kolom chat, tapi kita berikan kesempatan kepada Ibu Siti Aminah yang sudah dari tadi raise hand. Silakan Ibu Siti Aminah bertanya. Mikrofonnya masih di unmute itu Bu Siti. Oh iya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Siti wabarakatuh. Aminah dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Tadi sebenarnya kan sudah masuk sekali, tapi karena sholat terus pulang, ini saya buka ini sudah setengah jalan dijelaskan oleh Bu Syarifah, jadi saya nggak tahu dari pertama. Nah, mengenai aplikasi akun Canva, saya pernah membuat, tetapi di aplikasinya gitu, beli di Google di Play Store. Di Play Store, kemudian saya main di situ, Bu Syarifah. Apa bedanya dengan yang ini gitu loh, yang sedang Ibu jelaskan tadi? Apa bedanya dengan Canva yang aplikasi gitu? Oke. Baik, Terima Ibu, kasih. terima kasih Bu Siti Aminah pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita mendaftar langsung di aplikasi, itu sebenarnya itu menggunakan Canva Basic, ya. Karena kita awalnya itu mendaftar di handphone, tapi tidak menutup kemungkinan aplikasi itu juga bisa digunakan sebagai Canva for Education, Bu Siti. Karena aplikasi saya menggunakan handphone juga, itu Canva for Education, yang mana dia Canva yang website versi laptop saya itu sudah terintegrasi juga di handphone saya. Artinya Ya. kita bisa menggunakan versi web dan juga bisa menggunakan versi aplikasi. Nah, jadi sebenarnya materi kita adalah itu tadi, mengenal versi web dan mengenal aplikasi. Nah, jadi ini saya tidak ada bedanya Bu Siti. Sebenarnya tidak ada bedanya antara Ya. aplikasi dengan website. Yang berbeda itu hanyalah tampilannya. Tampilan dari fitur-fitur yang versi aplikasi dan versi web. Gitu. Tampilan Berarti kalau yang di aplikasi itu Canva Basic gitu ya? ya, Canva Basic. karena Ibu kan daftarnya kemarin mungkin ya. Apakah Ibu mendaftarnya kan dengan akun Google biasa ya? Langsung masuk Betul. langsung login menggunakan akun Google. Maka dia terdaftarnya dengan Canva Basic, Ibu. Bukan Canva Pro, bukan Canva for Education gitu. Baik Bu Nanti Syarifah. Ya. Nanti bisa misalnya Ibu sudah daftarkan Canva for Education Ibu bisa login lagi di Canva aplikasi menggunakan Canva for Education Ibu. Jadi Ibu bisa dapat aplikasi Pro. Jadi banyak yang aplikasi pendidikannya, desain-desain pendidikan menarik di situ yang sifatnya Pro, berbayar, bisa kita akses secara gratis.
Oh gitu ya. Mm-mm. Terima kasih Bu Syarifah. Insya Allah nanti kalau ada ini saya tanyakan lagi. Makasih. Oke. Sama-sama Bu Siti. Terima kasih Bu Siti Aminah yang telah bertanya terkait dengan apa perbedaan antara Canva yang kita gunakan melalui aplikasi dan juga dengan Canva yang di web. Itu sudah terjawab oleh Ibu narasumber kita, yaitu perbedaannya kalau misalnya yang di web itu berarti kita membukanya melalui Google Chrome, ataupun kalau misalnya yang di aplikasi berarti kita sudah mengunduhnya melalui akun Google Store kita, sehingga ada aplikasinya di handphone kita masing-masing dan sangat mudah digunakan. Nah, ini ada di kolom chat juga ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang berlanjut dari Ibu Aprilia. Nah, saya belum punya apa-apa, terus bagaimana ini mendaftar ke edukasi? Kemudian ada yang Bu Idawati, sekalian saja biar sekalian dijawab sama Ibu narasumber. Saya udah pernah edit tugas guru penggerak dengan Canva, tapi bukan Canva Pro. Apa bisa kita pakai Canva Pro tanpa harus bayar? Nah, dua pertanyaan dari Ibu Idawati dan juga Ibu Aprilia mungkin bisa dijawab sekalian oleh Ibu narasumber. Oke, Bu Yuni, terima kasih. Pertama Ibu Ida. Ibu Ida tadi kan itu dia Bu Ida. Kenapa kita harus mendaftar Canva for Education? Karena Canva for Education itu aksesnya itu seperti Pro. Elemen aplikasinya itu yang Pro kita bisa akses secara gratis, nggak bayar lagi. Makanya kita mendaftarnya dengan Canva for Education. Nah, sebenarnya Canva Basic juga sudah bagus, sudah banyak elemen-elemennya, tapi terkadang ada yang lebih bagus lagi, sehingga kita menginginkan Canva Pro gitu kan. Jadi Canva Pro itu kita bisa akses secara gratis dengan Canva for Education. Itu dia sih jawabannya ya. Jadi tanpa harus bayar, aksesnya sudah seperti Canva Pro kalau yang Canva for Education. Ibu bisa upgrade sih, seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya kalau kita seorang guru, memilih seorang guru, di menu profil itu ada upgrade-nya, tapi tadi belum saya temukan. Nanti kalau misalnya sudah saya temukan, saya berikan tutorialnya untuk upgrade dari Canva Basic ke Canva Pro, gitu, ke Canva for Education. Nah, kalau misalnya Bu Aprilia, kalau solusinya bagi saya ya, mungkin nih ya, karena Ibu mungkin belum punya SK honor atau kartu atau apa, itu jalan keluarnya bisa menggunakan pinjam punya kawannya. Nah, SK-nya atau kartu identitas gurunya itu bisa kita pakai punya kawan. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya mendaftarkan punya kawan saya, itu saya menggunakan SK-nya saya, bukan SK kawan saya, tapi tetap disetujui gitu. Canva for Education-nya itu tetap disetujui. Artinya sepertinya Canva ini tidak melihat siapa pengguna, siapa yang menyerahkan SK, begitu. Intinya dia hanya melihat, oh ini ada dasarnya bahwasannya dia guru, begitu kan. Sehingga ada SK-nya bisa disetujui, mungkin seperti itu. Karena saya buat juga pakai SK saya itu masih berlaku, masih disetujui. Itu dia, Bu Wahyuni. Saya kembalikan. Iya. Bagaimana Ibu Idawati yang tadi terkait pertanyaannya mengenai cara mengubah ke Canva Pro, apa sudah terjawab ataupun masih ada pertanyaan yang masih harus ditanyakan lagi terkait dengan Canva ini? Nah, kalau Ibu Aprilia sudah rasanya sudah terjawab semua. Iya Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, masihkah ada pertanyaan terkait dengan cara mendaftar akun di Canva, baik itu Canva Basic ataupun Canva Edukasi? Jika memang terkait dengan cara mendaftar dan membuat akun Canva ini sudah clear, maka selanjutnya bagaimana untuk hari ini, Bu Syarifah? Saya akan perlihatkan Canva
aplikasi dan Canva versi web ya. Yang web tadi sudah saya lihatkan. Ini saya akan memperkenalkan fitur-fiturnya dulu. Fitur-fitur dari Canva versi web ya. Yang mungkin yang Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Canva, ini akan saya berikan salah satu gambaran bagaimana cara menggunakan Canva yang versi web terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru saya ke Canva yang ini, Canva yang aplikasi yang di handphone ya, begitu. Baik, izin Bapak Ibu saya share screen sebentar, saya screen dulu ya. Saya akan memperkenalkan yang namanya Canva versi website atau web. Di sini saya akan kenalkan fitur-fiturnya dulu. Jadi ketika kita mengenal fitur-fiturnya, maka kita akan mudah bagaimana menggunakan aplikasi Canva ini gitu. Sebenarnya sangat-sangat mudah kalau saya bilang, karena kita hanya menggunakan template-templatenya saya juga bisa. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah tampilan dari aplikasi Canva versi web ya, versi web. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beranda. Beranda ini itu untuk tampilan menu utama kita. Kita di sini bisa lihat rekomendasi atau rekomendasi, ini rekomendasi dari yang mau kita buat. Di sini ada desain terakhir. Desain terakhir itu adalah desain kita yang baru saja kita buat. Nah, yang pernah kita buat nih. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, sebenarnya desainnya agak berantakan ini ya Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah desain yang pernah saya buat. Ini sampulnya aja, tapi dalamnya beda-beda. Nih seperti ini. Nah, ini adalah desain yang pernah saya buat ya. Seperti kalender, saya buat kalender di aplikasi Canva ini. Nih, ini data riwayat hidup. Nah, di sini juga saya bisa buat. Ini adalah kalau desain terakhir ini namanya desain yang pernah kita buat. Sedangkan yang Anda ingin mencoba, Anda mungkin ingin mencoba. Artinya ini apakah kita ingin membuat presentase, desain video, infografis, itu kita bisa gunakan yang menu-menu di sini. Ini kita bisa gunakan. Contohnya, saya ambil satu ya Bapak Ibu, contohnya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat presentasi pendidikan. Nah, di sini ada menu presentasi pendidikan. Maka kita klik saja presentasi pendidikan ini. Oke, tunggu sebentar. Oke. Di sini akan tampilannya kosong Bapak Ibu. Tapi di sebelah kiri ini, sebelah sini, ini ada template-template yang bisa kita gunakan. Dan kita hanya mengeditnya saja, tinggal edit-edit. Nah, itu dia menggunakan template namanya. Jadi kita bisa gunakan, misalnya kita ingin gunakan ini. Ya, misalnya ini. Nah, ini dia. Bisa kita terapkan semua halamannya. Oke, kita terapkan. Maka ini di sini layar sebelah kanan ini sudah berubah tampilannya menjadi layar presentase. Pertama misalnya ini, yang ini lembar pertama, slide pertama. Nah, ini kita tinggal ganti saja. Nih, kita tinggal ganti caranya yaitu dengan sebentar jaringannya ya. Nah, ini tinggal ganti edit namanya saja, misalnya mata pelajaran apa gitu kan. Ini tinggal kita ganti.
Nih, misalnya saya jaringannya seperti yang lama ya. Saya gitu ya. Kita hanya menggunakan template-templatenya aja. Ya. Ini adalah tampilan kerjanya, layar kerja dari Canva, Bapak Ibu. Di sini ada menu template. Nih, di sini ada menu template. Maka menu template inilah yang kita cari. Kita mau bentuk template seperti apa untuk presentase kita. Ini kita tinggal ambil dan kita tinggal edit saja. Ini semua template-nya tersedia banyak sekali Bapak Ibu, cantik-cantik dan menarik. Kalau saya bilang nih, ini template ini kita tinggal bisa gunakan, klik 2 kali saja, habis itu kita edit semua kata-katanya sehingga bisa kita gunakan sebagai presentase kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Muhammad, ininya mic-nya terbuka ya. Jadi suaranya double. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada menu elemen. Elemen ini adalah kita misalnya ingin menambah gambar atau menambah bentuk, menambah bingkai foto. Ini kita tinggal menu, tinggal pilih elemen nih. Hari ini kita mengenal fitur-fiturnya dulu. Nah, misalnya ini dengan Ibu Guru Bella. Ibu Guru Bella ini ingin menambahkan akun Facebooknya atau menambahkan akun YouTube-nya gitu kan. Kita pilih elemen di sini dan misalnya mau cari YouTube. Nah, ini kita cari logo atau gambar apa gitu kan. Logo YouTube atau gambar yang lain gitu. Nah, misalnya ini kita tinggal bisa cari aja Bapak Ibu. Tinggal kita cari, misalnya yang kita ambil ini, klik sekali, maka dia akan bertambah di sini. Nah, ini kita tinggal edit. Di sini kita tinggal tambahkan gambar ini untuk di elemen. Dan di sini ada menu unggahan. Menu unggahan ini adalah untuk kita mengunggah foto dari laptop kita, dari ini kita dari dari visi kita lah. Kalau kita menggunakan versi web, menggunakan laptop, kita pilih unggah media, maka kita diarahkan kepada dokumen yang ada di laptop kita atau komputer kita, begitu. Selanjutnya ada menu foto. Nih, menu foto ini sebentar jaringannya. Oke. Nah, ini dia tadi kalau misalnya kita pilih unggah media, maka kita diarahkan ke dokumen yang ada di komputer kita. Dan ini menu foto. Foto ini juga, ini dia foto-foto yang ada di Canva. Ini bisa kita gunakan. Dan ini juga Bapak Ibu semuanya bisa kita masukkan ke YouTube, masih tidak kena hak cipta, artinya sudah disetujui untuk dikomersialkan gitu. Jadi ini foto-foto, kita bisa cari foto di sini, ada foto bunga, kertas gitu kan. Nih, kita bisa pilih Bapak Ibu. Nih, jadi ini menu-menu untuk menambahkan. Semua ada di sini banyak. Dan ini ada teks. Teks ini itu untuk menambahkan teks. Kita tinggal pilih teks dan pilih bentuk teks yang ingin Bapak Ibu gunakan, juga ada di sini jenis-jenisnya. Nih, sudah dicantik-cantikan, kita tinggal pilih dan tinggal edit gitu. Atau kita hanya menambahkan teks biasa, kita tinggal tambahkan subjudul misalnya. Ini seperti saya tambahkan subjudul. Dan ini tinggal edit aja, edit
Misalnya saya buat Cikgu Ipeh tadi ya, YouTube-nya. Oke. Nah, ini kita tinggal geser aja kemari, kita tarik. Nah, tuh untuk menambah teksnya. Dan di sini ada gaya Bapak Ibu. Gaya ini adalah gaya dari warna. Mulai dari gaya teks, misalnya kita bingung nih untuk kontras warnanya seperti apa gitu kan yang sesuai. Ini kita tinggal pilih gaya, kita cari aja. Nih, kita tinggal klik aja, gayanya akan berubah. Mulai dari gaya teksnya, mulai dari gaya tulisannya. Nah, seperti ini. Ini kan maka akan berubah dia Bapak Ibu. Nih. Ini untuk ketika kita bingung mau menyesuaikan warna kan, itu kita pilih aja gaya, maka dia akan ada terubah sendiri, penyesuaian warna sendiri dia, begitu. Ini audio Bapak Ibu. Di bagian audio ini itu kita bisa menambahkan musik. Nih, bisa menambahkan musik yang ada di Canva, dan ini juga free Bapak Ibu kalau di Canva for Education. Tidak ada yang berbayar. Jadi kita bisa gunakan misalnya ini. Dan Bapak Ibu semuanya, ini kita bisa download juga nanti dalam bentuk video, dalam bentuk PDF atau bentuk presentase juga bisa kita ini ya, kita contohkan ini untuk audionya, suaranya gitu. Dan ini juga kita bisa masukkan video. Nah, video bisa kita rekam diri Anda, bisa kita rekam diri sendiri, atau bisa video yang dari ada di sini, ada di Canva. Tuh. Itu untuk fitur-fitur yang ada di Canva versi web. Itu dulu Bu Wahyuni untuk Canva versi web. Oke. Iya. Halo Ibu. Halo. Baik. Sudah dengar suara saya? Ini jangan agak sedikit tidak bersahabat. Baik, terkait dengan yaitu fitur-fitur yang ada dalam Canva, yang pertama yang sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber kita pada hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana cara membuat presentasi yang cantik yang sudah ada. Platformnya itu sudah ada di Canva, ataupun kita bisa mendesainnya sendiri sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan yang uniknya lagi di fitur Canva, presentasi Canva ini, kita bisa menambahkan video ataupun foto ataupun bahkan audionya, musik yang ada di dalam media file kita masing-masing, ataupun file yang sudah audio yang sudah ada di dalam Canva. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu di sini yang hadir pada hari ini, ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan fitur presentasi. Adakah yang ingin bertanya? Nah, ini di kolom chat juga ada pertanyaan, Bu, daftarnya pakai Google apa pakai email? Dan yang kedua, Bu, apa ada daftar hadir? Itu mungkin terkait dengan presensi. Silahkan dijawab Ibu narasumber. Ini selanjutnya ada Bu Siti Aminah yang sudah raise hand. Mungkin setelah jawaban yang diberikan untuk pertanyaan terhadap pertanyaan dari Ibu Naomi ya. Silakan Bu Saripah. Daftarnya pakai email apa pakai Google? Bu Naomi, sebelumnya saya bertanya juga, kalau akun emailnya Ibu, akun yang mana ya? Kalau apakah menggunakan @gmail.com atau @yahoo atau yang mana Ibu? Oke, Ibu Naomi, kita bisa menggunakan akun menggunakan @gmail.com. Jika Ibu Naomi punya akun yang namanya akun dari pemerintah yang belajar ID, itu lebih bagus, lebih mudah untuk kita disetujui Canva for Education-nya. Nanti Bu Naomi bisa cek ulang bagaimana cara mendaftar ini, bisa lihat rekamannya atau bisa melihat tutorialnya di YouTube saya.
cara, mungkin Bu Nomi ketinggalan cara daftarnya ya. Sebenarnya mudah sekali Bu Nomi cara daftarnya. Jadi bisa nanti Ibu cek ulang ya Bu. Jadi mendaftarnya menggunakan akun Google bisa. Yang di situ yang bisa akun Clever, akun Google dan akun Microsoft untuk mendaftarkan ini Canva-nya ya. Itu Bu Wahyuni. Iya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya akan ya, Bu Siti Aminah tadi ada ini ingin bertanya ya Bu Wahyuni ya. Iya, Boleh. Bu. Boleh sebelum kita lanjut nih. Ya, terima kasih Bu Syarifah. Ini terkait dengan Canva Basic yang saya pelajari gitu. Saya juga baru sekali gitu ya, baru mencoba gitu. Jadi nulis-nulis quote itu di Canva Basic. Tapi saya pakainya yang untuk Instagram gitu. Di situ kan ada pilihan untuk Instagram gitu, Canva Instagram. Jadi saya buat yang itu yang gratis gitu. Nah, kalau masalah edit gitu, edit tulisan atau tuh ada template-template apa namanya bunga-bunga gitu kita taruh di situ, itu alhamdulillah udah bisa gitu. Tapi ini yang masalah untuk PowerPoint gitu loh. PowerPoint di Canva itu apakah ada di mana gitu, kita kliknya di mana gitu, apa di situ memang tertulis untuk PowerPoint gitu sehingga ada slide demi slide gitu yang kita tampilkan. Terima Oke. kasih, Syarifah. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Siti Aminah. Ini gimana supaya bisa Canva yang kita tadi itu dari presentasi bisa jadi PowerPoint ya, Bu Siti? Silakan Iya, Bu. benar. Oke, Bu Siti Aminah, bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin karena Bu Siti tadi terlambat ya. Tadi sebelumnya saya juga presentase menggunakan Canva dengan animasi bisa kita gunakan. Tapi itu dia tadi Bu Siti. Kalau dia di Canva ini kita harus menggunakan yang namanya paket data ya untuk internet untuk kita tampilkan slide-slide-nya. Itu tadi caranya Bu Siti sama yang tadi saya praktekkan waktu pas edit-edit ini. Kita pilihnya presentase pendidikan, Bu. Saya ulangi ya. Ini kan tadi ini dia slide-slide-nya, Ibu. Ini kan. Sini tadi kita sudah pilih presentase pendidikan. Oke, saya ulangi kembali. Bu Sarifah, mungkin bisa di share screen lagi. Saya nggak nampak ya. Oh ya, belum ya. Share. Oke. Hilang share screen-nya ya. Bentar ya. Jadi Bu Siti sebenarnya Canva Basic dan Canva for Education sama letaknya untuk presentase di mana. Ntar saya ini dulu, saya share screen dulu. Karena ini jaringannya tadi sempat terlompat saya yang akun satu lagi. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Bu Sarifah. Oke. Jadi Bu Siti menggunakan aplikasi ya, bukan menggunakan web ya? Ya, aplikasi, Bu. Oke. Jadi Bu Siti kalau misalnya menggunakan versi web itu sebenarnya gampang sekali ya. Di sini ada tersedia template. Nah, kita bisa klik template-nya. Nanti saya akan ajarkan juga yang versi aplikasi juga bisa. Nah, ini template ini juga kita bisa gunakan ya. Di sini ada yang namanya presentase pendidikan, Ibu. Nih, presentase pendidikan. Maka kita klik aja presentase pendidikan ini. Ini banyak pilihannya. Nih,
banyak pilihannya. Ibu mau pakai bentuk presentase yang seperti apa, gitu kan? Ini kita bisa, di sini tersedia 781 template yang bisa kita gunakan untuk presentase. Nih, di sini tertera 781 template. Jadi kita tinggal pilih aja, pilih ini. Misalnya ini sepertinya jaringan ya, agak bersabar sedikit kita. Oke, ini bisa kita sesuaikan template-nya. Masih loading. Oke. Oke, ini dia sudah bentuk presentasenya. Ibu, ini satu lembar cuman ya. Oke, salahnya. Nah, yang lainnya. Bentar. Ya, ini kita jangan lupa biar semua ini bisa kita gunakan, kita terapkan semua 13 elemen atau pilih aja beberapa. Sana ini pilih cuman ada 2, gitu kan? Ini 1 baru kita tambahkan semua. Oke, sudah ditambahkan. Selanjutnya Bu Siti, kalau misalnya ini udah presentasi seperti ini, kita tinggal tampilkan aja Ibu. Ini ada yang menu tampilkan. Nah, di sini ada jenisnya standar, putar otomatis, tampilan presentasi, ada tampilkan dan rekam. Kalau for education kita bisa tampilkan dan rekam. Kita menjelaskan sambil merekam diri kita juga bisa. Gitu. Itu nanti selanjutnya. Jadi kita pilih yang standar. Misalnya kita pilih tampilkan. Bu Syarifah. Saya Bu. Ini kalau misal ini kan slide pertama, kalau slide keduanya itu di mana ya ini ya? Ada penambahan nggak di situ, ada ini? Menu tambahnya? Untuk menambahkan slide kedua. Ini kan Bu slide-nya udah 13 yang kita buat tadi. Oh ya. Jadi dia kalau kita misalnya pilih presentasi pendidikan, di situ ada tertera berapa slide dia. Itu tadi kan ada di menunya sebelum kita tambahkan slide. Sebentar saya ulangin. Oke. Ini Bu, ini kan di bawah ini ada tampilan slide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. Misalnya kita ingin menambahkan di tengah ini, di sini ada menu tambahkan. Nih, nah ini tanda plus Ya, ya. di bawah ini Ya. kita tinggal tambahkan, gitu. Atau kita ingin menghapus slide yang tidak perlu, gitu kan? Misalnya kebanyakan ini slide-nya buat apa, gitu. Kita tinggal pilih menu titik 3 ini dan hapus. Itu aja. Ini ada hapus satu halaman. Delete. Nah, begitu. Begitu Bu Siti untuk yang versi web. Oke, untuk versi Bu Syarifah. Ya. Ini nggak putus-putus nih mungkin jaringan. Ini saya mau tanya ini apa namanya? Berarti bedanya yang versi web sama versi Canva Basic itu cuma yang ini ya, yang berbayar dan tidak gitu ya? Itu bukan perbedaan mendasar ya Bu, bukan sebuah perbedaan mendasar. Yang bikin perbedaannya sekali itu adalah tampilannya saja Ibu. Ibu yang versi aplikasi itu juga bisa kita buatkan dengan for education.
Dengan syaratnya kita sudah mendaftar dulu di versi web. Setelah itu nanti kita masukkan dengan menggunakan akun Google yang sudah terdaftar for education-nya. Gitu. Oh iya. Ini Iya ya Bu Syarif. baik. Ini coba saya praktekkan ya di handphone. Ini mungkin yang versi web sudah cukup begitu. Jadi yang untuk versi handphonenya itu seperti yang kita gunakan. Alhamdulillah sudah disetujui kan for education-nya Bu Susriani, langsung dipraktekin dan langsung disetujui ya Ibu ya. Ini menggunakan akun ID sepertinya Bu Sarifah. Iya. Karena kalau akun ID itu luar biasa cepatnya. Iya, dia hanya 2 jam udah bisa. Oke, ini saya coba menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu untuk memperlihatkan Canva for aplikasi. Oke. Nanti kita untuk pertanyaan sesi yang selanjutnya lagi. Sudah terlihat Bu Yuni? Sudah. Oke. Terlihat ya. Jadi Bapak Ibu, Canva itu bisa versi web dan bisa versi aplikasi. Di sini saya ada yang versi aplikasi juga. Sudah terlihat ya aplikasi saya, ini jelas Canva di situ. Ini saya menggunakan aplikasi yang akun Canva yang for education yang baru saja kita buka di versi web. Dan saya tutup. Melihatnya di mana Bapak Ibu? Ini dia. Kalau kita tampilan versi aplikasi. Di menu bagian bawah, nah Bapak Ibu bisa lihat nih. Saripah Daulay. Ini kan di bagian atas. Itu sama dengan versi web saya tadi, aplikasi saya. Ini. Jadi kita bisa integrasikan Bapak Ibu dari versi web menjadi aplikasi. Jadi kalau saya di Canva itu makanya saya senang dengan Canva karena bisa dua. Ketika saya butuh yang cepat atau iseng-iseng gitu kan, suntuk gitu, desainnya di Canva versi aplikasi, nggak perlu buka web lagi gitu. Dia tetap terintegrasi. Ini Bapak Ibu. Oke, saya tunjukin pertama sekali cara masuknya. Ini saya keluarkan aja. Bisa ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah installnya biasa ya di Google Store atau di Play Store. Bapak Ibu buka aja Canva-nya yang sudah diinstal. Nanti lanjutkan dengan Google. Nah, ini banyak akun Google-nya. Kalau akun yang C2IP ini saya itu tidak ada aplikasi Canva-nya, akun Canva-nya. Tapi kita bisa menggunakan ini. Dan itu dia tadi, dapat yang Canva basicnya. Seperti Bu Siti Aminah itu Canva basic karena belum terdaftar di Canva for Education sebelumnya. Dan yang Saripah Daulay itu saya sudah menggunakan Canva for Education. Sudah saya daftarkan di versi web kemarin dan sudah yang kita gunakan tadi itu Canva for Education saya. Maka kita bisa langsung ketikkan aja Canva yang sudah terdaftar tadi. Kita sinkronkan secara otomatis aplikasi Canva kita juga ini aplikasi Canva for Education dan dia versinya gratis juga dengan akses gratis, semua yang versi-versi pro juga sudah gratis gitu. Itu dia untuk yang Canva di aplikasi. Bu Siti Aminah kalau misalnya tadi presentase menggunakan handphone, mau menggunakan handphone, di sini ada pilihannya nih. Presentase pendidikan di paling atas ya, menu paling atas ini. Presentase pendidikan, video pendidikan, Ya, info pendidikan gitu. Baru kalau misalnya kayak ingin buat quote atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, itu kita juga ada media sosial. Media sosial ini kita tinggal pilih aja nih, konten Instagram, kiriman Facebook, cerita Instagram, itu ada di sini. Kita cuman tinggal edit-edit saja Bapak Ibu. Jadi template-nya itu sudah tersedia, sangat-sangat cantik, unik-unik gitu kan.
Jadi kalau yang nggak bisa desain juga bisa berkreasi dengan Canva, itu jadi mudah. Itu dia. Nah, untuk memulainya kalau di aplikasi ini mudah saja. Atau kita ingin membuat konten Instagram misalnya kan, kita pilih konten Instagram. Dan kita pilih apa yang ini. Misalnya ini ya Bapak Ibu, Hari Jomblo Sedunia. Nih. Nah, ini. Misalnya kita ingin mengambil ini. Ini kita tinggal klik aja di sini. Kita bisa di menu di bagian bawah ini, Bapak Ibu. Ini ada sunting. Ada hapus, ada duplikat, ada pisahkan, font. Ini adalah menu-menu dari Canva aplikasi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ingin mengedit, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Di sini tinggal klik aja 2 kali, kita bisa hapus. Dan misalnya apa ya, kita buat Hari Berbagi Sedunia. Dunia. Oke, gini kan. Baru di sini misalnya buat yang bagian bawah, klik di teks bagian bawah, tinggal ganti bersama Cikgu IPA. Ya. Misalnya seperti itu. Ini juga tanggalnya mau kita ganti, tanggal hari ini tinggal sunting dan pilih tanggal 24 Januari 2022. Oke, seperti ini. Nah, dan di sudut kiri atas kiri bawah ini ada tanda plus ya Bapak Ibu. Itu untuk menambahkan sama halnya seperti di Canva versi web. Nah, kita bisa menambahkan template lagi di bagian bawah. Fokus dilihat di layar bawah ya Bapak Ibu. Ini ada template, ada elemen. Elemen ini itu tadi menambahkan gambar, bentuk. Nah, ini foto, audio, itu semua di elemen. Nih. Atau galeri, ini galeri adalah menambahkan apa yang ada di galeri kita. Nih, contohnya ini ya Bapak Ibu. Nih. Dan unggahan ini adalah tampilan yang pernah kita unggah di Canva-nya. Nih. Oke, Bapak Ibu. Di sini juga ada menu foto. Nih, menu foto ini foto yang tersedia di aplikasi Canva. Ini sama ya Bapak Ibu, persis sama seperti versi web. Yang bikin beda itu letak fitur-fiturnya aja, letak tampilannya aja. Kalau ininya sama semua. Nih, teks. Bisa Ripa, Ya, Bu. sedikit. Ini kalau untuk PowerPoint, Bu Syarifah tadi katanya kan harus ada jaringan internet baru bisa kita tampilkan, begitu Bu Syarifah. Ya, Ibu. Berarti berarti tidak bisa kita simpan. Bisa kita simpan yang untuk PowerPoint. Nah, Kalau mau kita simpan Ibu bisa, tapi dia jadi bentuk PDF. Jadi nggak beranimasi lagi gitu. oh. Jadi kalau misalnya kita mau tampil dalam bentuk itu berarti buat sekarang mau tampil 1 jam yang akan datang gitu. Kalau enggak kan nggak bisa di ini kan, nggak bisa disimpan. Kelamaan juga itu kan. Sedikit Di Bu mana Bu? Syarifah. Di Canva-nya. Di Canva-nya bisa Ibu, bisa berhari-hari Ibu ya. Nggak akan Enggak, hilang deh. masalahnya kan tadi kan enggak animasinya yang enggak ada gitu ya. Iya, dia kalau misalnya di Canva-nya itu kita desain, bahkan desain yang belum kita lakukan pun kalau kita misalnya sudah menambah, itu dia sudah tersimpan otomatis Ibu. Jadi yang di Canva-nya sudah tersimpan otomatis dan sampai kita menghapusnya baru hilang. Dan kalau misalnya kita mau unduh, dia bentuknya PDF atau bentuk video bisa juga. Kalau bentuk video dia sama halnya beranimasi juga. Tapi kalau bentuk PDF dia tidak beranimasi, tapi tampilannya tetap sama seperti PDF, layar penuh dia gitu. Berarti yang beranimasi itu memang harus ada jaringan gitu ya. Jaringan internet.
Kalau misalnya kita mau presentase menggunakan ini, iya menggunakan jaringan internet, dia harus bersama internet gitu kan. Karena di sini Bu, teman saya bilang, maksudnya teman-teman yang sudah ini ada bentuk PowerPoint, tapi saya tidak menemukan di sini. Sepertinya memang tidak tersedia. Yang tersedia itu hanya bentuk PNG, JPG, PDF standar, cetak PDF, SVG, dan video MP4. Dan Bu Saripah, ya, Bu. terkait dengan mengunduh kepada PPT itu ada menunya, tapi saya tidak, karena saya jarang menggunakan aplikasi Canva aplikasi, tapi seringnya di aplikasi web, dan saya menemukan untuk mengunduh ke PPT. Tapi seperti Ibu Sarifah katakan, itu misalnya video ataupun animasi itu memang tidak bisa terunduh karena memang itu harus ada data. Tapi untuk mengunduh materi-materi yang telah kita tulis di Canva ke PPT itu ada di tombol 3, bukan di materi unduh, tapi di unduhan, tapi di titik 3 di situ tersedia berbagai macam aplikasi yang harus kita yang kita inginkan, apakah ke dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk ini seperti yang ke dalam bentuk Instagram ataupun ke dalam Google Drive langsung kita simpan, ataupun ke dalam Pinterest. Itu bisa kita unduh langsung dari proyek yang telah kita kerjakan di Canva. Begitu Bu Siti Aminah. Iya, Bu. Jadi intinya begini Bu Siti, kalau dia versi aplikasi, dia tidak ada menu yang untuk mengunduh versi PowerPoint, tapi mengunduh versi PNG, JPEG, dan PDF. Nah ini terlihat ya Bu ya, terlihat di tampilan saya. Nah ini, dia hanya ada tersedia menu ini. Dan saya memang udah cari juga, ternyata memang ada. Di sini kalau dia versi web, itu ada Microsoft PowerPoint, ada, bisa kita unduh dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Berarti gini Bu Amina, ketika kita ingin menyimpan dalam bentuk PowerPoint, kita bisa simpan, namun kita akan nambahkan animasinya lagi di PowerPoint-nya, mungkin begitu. Tapi kalau untuk estetikanya atau desain cantiknya itu bisa kita simpan berarti Bu, dengan menggunakan versi website ya Ibu, kalau aplikasi nggak bisa. Iya, iya. Ya baik, terima kasih Bu Syarifah penjelasannya. Oke. Ya. Mungkin ada yang lain untuk versi aplikasi. Untuk presensi bagaimana nih Bu Sarifah? Oh iya. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu yang bertanya nih kapan nih presensinya diberikan. Nah, harap bersabar, insya Allah sebentar lagi juga akan dikirimkan presensi kehadirannya pada siang hari ini. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Bu Sarifah masih boleh bertanya ini? Boleh Bu, boleh silakan. Boleh ya. Akhirnya permohonan ternyata bukan bertanya ini. Akhirnya permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan telah disetujui. Ternyata menggunakan akun Belajar ID lebih cepat. Nah, begitu kata Ibu Naomi. Alhamdulillah, berarti Bu Naomi sudah Canva for Education. Oke. Ya, ibu-ibu yang lain boleh dicoba nanti sambil dipraktekin. Nanti saya akan berikan tutorialnya bagaimana mendaftar Canva for Education. Ibu Siti Aminah juga kalau misalnya mau yang versi itu ini Bu Siti, Canva for Education pakai biar keren Bu. Dan lebih banyak lagi template yang ini yang keren-keren. Kalau misalnya menggunakan aplikasi itu terbatas dengan fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, kalau misalnya di aplikasi web, menggunakan web, itu kita bisa presentasi secara live juga. Nah, nanti bisa dieksplor sendiri ya Bu Sarifah ya? Iya, bisa dieksplor sendiri atau nanti lain waktu, karena kita kan fokusnya ini hanya mengenal aplikasi Canva dan bagaimana membuat sertifikat besok ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya rasa materinya sudah cukup, bagaimana mengenal Canva, bagaimana mendaftar Canva, dan mengenal fitur-fitur Canva gitu. Jadi besok kita eksplor lagi tentang bagaimana membuat data riwayat hidup dan sertifikat di Canva gitu. Ya.
Presensinya sudah saya bagikan di chat. Nah, untuk Mohon diisi ya, Bapak presensinya Ibu. sudah ada di kolom chat, mohon diisi. Jadi untuk hari ini kita artinya sudah selesai Bu Saripah ya? Ya, sudah cukup. Saya rasa apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu sebelum diakhiri. Ya. Masihkah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika memang tidak ada, mungkin sambil menunggu peserta kita mengisi presensi absen, apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Ibu Saripah terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, terkait dengan mengenal Canva mulai dari nol? Oke. Saya rasa Ibu Yuni, alhamdulillah ya, sudah ada beberapa dari kita yang sudah praktek dan sudah mendapatkan aplikasi for education-nya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum praktek, mungkin bisa dipraktekin di rumah, itu aja sih. Dan mohon Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, tanggalnya belum di ini. Baik, Ibu boleh pilih aja nggak apa-apa, tanggal 14 ya Ibu, boleh dipilih, belum diedit. Nggak apa-apa Ibu, untuk tanggal presensinya ada tanggal 14, 15. Iya, saya belum tidak periksa tadi. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah kemarin waktu pendaftaran, saya itu minta bergabung di grup Facebook ya, di mana Canva kelas para pemula. Jadi untuk menunjang atau untuk mengajak teman-teman kita yang lain, Bapak Ibu guru yang lain yang ingin belajar, saya mohon ke Bapak Ibu semuanya bisa untuk hari ini screenshotkan aplikasi Canva-nya, baik itu Canva for Education atau sejenis Canva. Intinya menampakkan bahwasannya Ibu sudah memiliki akun Canva dan bikin hashtagnya di situ dengan start tugas 1 gitu ya. Start tugas 1 membuat akun Canva for Education di Facebook, di grup Facebook yaitu Canva kelas para pemula. Itu Bapak Ibu. Bu Yuni mungkin bisa dipahami ya maksud saya. Jadi yang di screen itu akun edukasinya Bu Saripah ya? Akun Canva-nya Bu, baik itu Canva Basic atau Canva for Education gitu. Oke, artinya ketika peserta yang hadir pada siang hari ini telah memiliki akun Canva, itu di screen lalu di share ke Facebook-nya dan hashtagnya itu setor tugas belajar Canva gitu. Iya, baik. Nanti saya akan apakan di grup lagi ya. Oke, baik. Akan saya perjelas lagi di grup. Oke, ini saya buat yang belum bisa mengisi, kenapa ya Bapak Ibu, kenapa nggak bisa isi presensi apa pemberitahuannya? Karena ini saya rasa tidak ada pengaturan yang lain-lain ya. Mungkin terkait jaringan Ibu Saripah. Oke. Sebentar saya cek dulu, sepertinya tidak ada merubah sesuatu. Ibu Yuni bisa kan isi presentinya? Saya sudah isi. Oke. Oke, mungkin itu aja Bu Yuni. Ya baik, sudah iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bersedia hadir hingga pada jam 15 melebihi 12 menit dengan menyimak materi terkait dengan belajar Canva dari nol dengan ibu narasumber kita, Ibu Saripah Daulay. Luar biasa sekali pembelajaran ataupun pembahasannya, mulai dari pertama bagaimana cara menggunakan Canva dan mendaftarnya, baik itu dari akun Guru ID Belajar ataupun menggunakan Gmail, kemudian daftar ke Canva Basic atau
mendaftarnya langsung ke Canva Edukasi. Kemudian dengan mengenal fitur-fitur yang ada di dalam Canva, sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalam Canva. Mengingat waktu yang kita miliki pada hari ini, hanya cukup kita membahas satu fitur, yaitu terkait dengan presentasi, cara mempresentasi tugas ataupun makalah kita ataupun materi ajar kita kepada peserta didik menggunakan fitur Canva yang sangat memudahkan Bapak ataupun Ibu guru yang mengajar di kelas. Dan besoknya kita akan membahas tentang cara membuat sertifikat dan juga info CV ataupun biodata menggunakan Canva. Nah, untuk hari ini saya sebagai moderator dalam tema kita pada terkait dengan mengenal Canva mulai dari nol, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita akhiri, sudah bisa keluar Bapak Ibu. Untuk rekaman nanti akan saya kirimkan di grup. Dan terkait